welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Kak Mel Cebas. Jadi kali ini Kak Mel bakalan bahas tentang video yang lagi viral lagi guys. Jadi kan akhir-akhir ini di dunia Batak ataupun di suku-suku Batak itu ada lagi yang viral tentang seorang bocah yang menghina marga orang Batak guys. Jadi sebelum kita bahas satu persatu, sebenarnya kasus ini bukan hanya sekali dua kali doang tentang si bocah ini guys. Ya bisa kita bilang bocah lah ya, soalnya itu mukanya itu masih kayak anak-anak kecil kayak gitu ya kan. Jadi sebenarnya itu ada beberapa kasus yang dia jalani juga dan membuat orang itu gemes banget sama dia, dan membuat orang itu pengen nabuk atau apa segala macam, kebawa emosi mungkin ya kan ya. Namanya juga orang Batak gitu, orang kita gitu kan. Nah, sebelum kami lanjut untuk bahas dan siapa orang ini, terlebih dahulu kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa untuk dibunyikan lonceng notifikasinya guys. Supaya apa fungsinya itu? Supaya kalian itu jangan pernah ketinggalan yang namanya itu video-video aku yang selalu aku update ya kan. Dan kalian jangan lupa untuk di like juga video aku, di share. Kalau ada yang pengen disampaikan, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar Kak Mel. Oke? Oke. Jadi kita bakal bahas orangnya yang seperti apa dan marga apa dia itu, kenapa dia itu banyak banget yang diperbincangkan oleh orang Batak, bahkan membuat dunia Batak itu jadi gempar ataupun banyaklah yang pengen lihat dia ataupun pengen cari tahu tentang dia gitu ya kan. Jadi namanya itu adalah akunnya ya kan ya, akun Facebooknya itu yang bernama Roy Pasaribu. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi untuk mendengar nama ini, karena memang orang ini ataupun si anak ini memang lagi viral sekarang guys. Dan viralnya itu pun bukan karena hal positif ya, tapi karena dia itu sudah beberapa kali menghina marga Batak. Yang pertama itu adalah marga Nainggolan Siregar. Nah, saya akan bahas nanti satu persatu. Dan yang kedua itu adalah dia itu sempat menghina yang namanya ataupun yang bermarga Parna guys. Tahu lah ya kan, marga Parna itu adalah marga yang paling besar di dunia, apalagi di suku Batak ya kan. Marga ini melebihi 60-an kayak gitulah marga Parna ini gitu ya kan. Dan dia itu berani-berani menghina suku Batak ataupun marga Parna dan marga Nainggolan. Itu kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa si anak ini bisa sampai dia itu menghina marga Parna dan juga marga Nainggolan? Jadi aku tuh kan kurang tahu juga ini apa motifnya. Jadi setelah aku cari tahu, dia itu pertama kali itu menghina ataupun menjelek-jelekan itu ya itu. Jadi kasus yang pertama itu si Roy Pasaribu ini menghina marga Batak, yaitu marga Nainggolan guys, marga Nainggolan sama marga Siregar gitulah, keturunan yang berkaitan dengan Nainggolan gitulah kan. Jadi dia itu pertama kali menghina di live-nya seorang cewek. Jadi aku kurang tahu juga perempuan ini live-nya gimana gitu kan. Aku cuman ngelihat postingan yang orang-orang share gitu di akun sosial media aku gitu kan. Jadi seperti inilah buktinya. Jadi di sini ada seorang cewek yang lagi live, terus dia mengkomen nih guys. Si Roy Pasaribu ini mengkomen di komentar yang si cewek yang lagi live ini. Jadi dia itu bilangnya kayak gini, sandok bla 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 sude Nainggolan atau Siregar Prinoparni bla 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 bla. Kalian bisa lihat nanti di samping ini juga ada buktinya juga, dan ini adalah salah satu bukti bahwa si Roy Pasaribu ini telah menghina marga Nainggolan dan marga Siregar yang keturunan yang berkaitan dengan Nainggolan lah guys. Jadi setelah dia mengkomen seperti itu, otomatis yang berkaitan dengan marga yang disebut dia itu otomatis marah lah ya kan, nggak terima sama omongan dia. Jadi banyaklah yang mengincar-incar dan mencari tahu alamat si anak tersebut gitulah ya kan. Nah, mulai dari situlah awalnya yang Kak Mel tahu gitu kan, mulai dari situ. Jadi dia itu seolah-olah muncul di live-nya orang, pengen entahnya dia itu lagi mabok atau memang pengen cari sensasi, atau memang dia itu memang sudah nggak ada lagi pikiran kenapa dia bisa sampai seperti itu menghina marga Batak saya ataupun marga Nainggolan gitu ya kan. Jadi aku tuh nggak tahu sebenarnya motif dia itu apa sehingga dia itu
muncul dan berkata seperti itu, seperti yang pokoknya tidak sopan, istilahnya menghina lah ya kan. Jadi masalah yang selanjutnya itu adalah kita dapat, aku lihat itu dari satu akun Facebook yang lagi live pada saat itu ya kan. Jadi yang lagi live ini adalah seorang bapak ataupun seorang orang tua yang nama Facebooknya itu adalah akun Facebooknya itu Kulit Amri guys. Jadi di grup ini kan si bapak ini lagi live. Jadi setelah live mungkin si bapak ini melihat kalau si Roy Pasaribu ini ada cakap kotornya yang berada di komentarnya itu. Jadi awalnya ini si bapak ini menaikkan si Roy Pasaribu ini ke live-nya. Jadi berbincang-bincang lah mereka, yang awalnya itu perkenalan, dan ternyata jadilah perselisihan tentang sebuah perkataan tentang alamat guys yang berada di Jakarta. Jadi orang ini awalnya itu berselisih tentang alamat yang ada di Jakarta, dan inilah video cuplikannya. Jakarta ini ada yang murah. Oh, Bekasi nggak Jawa Barat ya Mang Nami. Untuk kopi dan perbatasan nih. Di perbatasan Jakarta Selatan di ujung. Ini Jakarta Selatan, mau datang mau dong Jakarta, tapi dong kok Jakarta Selatan. Untuk kopi Jakarta Timur nih, udah nggak kok Jakarta Selatan. Perbatasan udah Bekasi ke Jakarta Selatan, dapat kopi. Ini ya dong kok, ini ya Jakarta Selatan nih. Ini dong Jakarta Timur Selatan. Nah, dari situlah mereka itu mulai berselisih dalam pembicaraan tentang alamat, tentang Jakarta, perbatasan atau apa itu ya. Karena aku nggak ngerti, soalnya aku nggak pernah ke Jakarta soalnya gitu. Karena aku lihat videonya seperti itu, jadi aku ngomongin awal permasalahannya itu dari mana gitu ya kan. Jadi mungkin si anak ini nggak terima kalau si bapak ini menjelaskan tentang perbatasan yang ada di Jakarta ini gitu kan. Jadi seolah-olah si anak ini nggak terima juga karena dia itu katanya itu sudah lama tinggal di sekitar itu. Nah, sedangkan si bapak ini katanya si bapak ini sudah dari lahir, bahkan lahirnya putu pun di Jakarta. Jadi bapak ini otomatis sudah tahu lah kan, yang namanya udah dari lahir gitu kan tinggal. Jadi si anak ini seolah-olah nggak terima dan dia pun menantang si bapak ini gitu guys. Jadi dia itu nggak terima sampailah dia itu ada cakap kotornya itu, dan dia ngomong sama bapak ini secara tidak sopan sama si bapak ini. Jadi bapak ini pun nggak terima gitu kan. Dan entah kenapa mereka itu sampailah ke Marga Parna ya kan. Adalah si bapak ini menyebutkan kalau si anak ini telah menghina Marga Parna, dan seperti inilah cuplikannya ya kan. Sedangkan bapak ini kan lagi live gitu, masa iya seorang anak yang dimunculkan di live-nya itu tiba-tiba ngomong seperti itu, seolah-olah menghina Marga Parna. Yang nggak terima lah ya kan, siapa yang terima kalau dihinanya Marga seperti itu. Dan seperti inilah yang dibilang bapak itu, dan inilah cuplikan videonya. Pinopar, dia menghina Parna. Alang mati ini, alang. Tekoko. Alang, ngai boto tamu na. Begitu kan? Nang matu nang ngalo nganing mate ele si Begitu kan? tamu na wi asramu. Begitu dah. Hidup kokosan. Dakku begi. Pinopar ni deh. Tahu Pinopar ni Parna. Oke? Ah, ido warwa. Berarti menantang Parna. Oke? Ido warwa. Begitu. Pai ma bepemuna. Bege sudah akahamu Pinopar ni Parna. Begi tekon. Menantang Parna mana? Screenshot so. Kayak gitulah cuplikannya itu sebagian. Coba kalian bisa nilai sendiri kan, kayak mana perilaku seorang anak yang ngomong sama orang tua seperti itu di sosial media, di live pula itu ya kan. Nah, selain dia menghina Marga Parna, dia juga ngomongnya itu kasar banget sama orang tua tersebut guys. Jadi banyak lah yang nggak terima gitu ya kan, dan nggak tahu apa yang ada di pikiran seorang anak ini sampai-sampai dia berkata seperti itu sama si bapak ini yang sudah berumur ya kan. Jadi
ya nggak terima lah, kita yang nonton ini pun kayaknya itu nggak bakalan terima kalau si anak ini ngomongnya seperti itu. Dan dia itu ngomong tinggi kali gitu ya kan, tinggi kali, seolah-olah dia lah yang paling betul, seolah-olah dia lah orang yang paling jago ya kan. Dia nggak tahu ya kan siapa yang dihinanya itu. Marga Parna itu marga yang paling besar di dunia, marga yang paling besar juga di suku Batak gitu ya kan. Masa iya dia berani ngomong kayak gitu ya kan. Dia itu seolah-olah pengen cari sensasi atau pengen apa, kita nggak tahu gitu ya kan. Tiba-tiba dia ngomong seperti itu. Tantang Parna lah, screenshot. Dia ngomong itu maki-maki gitu sama orang tua ini gitu kan. Gimana sih keluarga si anak ini melihat si tingkah anaknya yang lagi merantau ya kan. Dia membawa orang tua dari si bapak ini yang sudah meninggal ya kan. Katanya dia levelnya ngomong itu sama orang tua si bapak ini yang sudah meninggal. Bayangkanlah dia ngomong seperti itu sama orang tua ini gitu kan. Diungkit-ungkitnya lagi orang tua si bapak ini yang sudah meninggal. Jadi levelnya yang ngomong itu katanya si orang tua dari si bapak ini. Gimana sih, gak punya otak. Sudah tahu tentang si Roy Pasaribu ini ya kan, gimana lah tanggapan kalian? Udahlah, dia pertama kali dia menghina marga Nenggolan, si Regar, pokoknya yang keturunan yang berkaitan dengan marga Nenggolan. Sekarang jelang beberapa hari kemudian dia juga menghina marga Batak gitu. Dan sebelumnya ada lagi sebenarnya kasusnya si anak ini guys. Jadi ada satu kasusnya dia lagi ada seorang laki-laki, mungkin dia ngomong di live inilah pokoknya menantang Parna juga sebenarnya gitu ya kan. Tapi lawannya dia ini bukan si bapak yang ini, tapi anak lajang gitu, cowok lah lagi. Pokoknya nanti ya kan. Nanti aku buatlah videonya, aku sertakan di sini juga video dia dan kalian bisa menilai gitu ya kan. Dan setelah dia membuat video atau mengucapkan hal seperti itu, banyaklah orang yang bersimpati untuk mencari dia gitu ya kan. Nah, banyak juga orang yang bertantangan kepada si pemilik akun ini, Roy Pasaribu ini gitu ya kan. Yang pertama itu kan dia menghina marga Nenggolan. Jadi banyaklah di luar sana yang nggak terima sama hinaan si Roy Pasaribu ini. Gara-gara si Roy Pasaribu inilah marga Nenggolan dan marga Pasaribu ini bertentangan lagi guys di sosial media, di akun sosial media aku gitu ya, muncul gitu ya kan. Jadi adalah lagi salah satu yang bermarga Nenggolan, sama halnya juga mungkin karena dia emosi nggak terima sama omongan dari si anak yang marga Pasaribu ini, makanya dia buat status lagi di grup ya kan. Setelah dibuat status seperti itu yang isinya itu bahwa orang Pasaribu itu, semua marga Pasaribu itu sama kayak si anak ini, padahal kan cuma si anak ini doang yang melakukan hal seperti itu kan. Setidaknya dia itu nggak boleh lah ngomong seperti itu ya kan. Satu yang berbuat, memang semua yang kena dibuat dia itu, tapi nggak semua marga Pasaribu itu seperti itu. Kalau memang dia nggak terima sama omongan si anak ini yang marga Pasaribu ini, seharusnya dia
buat status itu hanya untuk si anak ini doang, jangan ke semua marga yang berkaitan dengan marga Pasaribu gitu. Jadi karena postingannya seperti itu, muncullah lagi orang lain yang marga Pasaribu nggak terima lagi sama statusnya si marga Nenggolan. Jadi otomatis saling inilah ya kan, saling pokoknya nggak ada kedamaian lagi lah, saling bertentang kayak gitu ya kan, saling nggak terima lah kayak gitu. Nah menurut aku sih itu memang wajar sih kalau marah-marah bisa, tapi jangan dikaitkan sama semua marganya kayak gitu yang berkaitan sama dia. Cukup hanya satu orang aja. Kalau memang satu orang aja yang berbuat seperti itu, seharusnya yang dilemparkan status seperti itu ya cukup sama dia aja, sama si anak ini aja, jangan berkaitan sama untuk semua orang yang bermarga Pasaribu gitu. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Pokoknya walaupun si anak ini bermarga, janganlah dikaitkan ke semua marga. Menurut aku sih seperti itu. Nah, dan setelah kejadian seperti itu, Kak Mel itu ada tanggapan nih guys. Jadi sebenarnya kita itu kan harus bijak nih menggunakan sosial media, harus bijak juga menanggapi sosial media. Menurut aku ini sebenarnya itu bukan ada kemauan si anak ini sih sebenarnya untuk menghina marga Parna ya kan. Mungkin karena dia pun terlalu emosi juga, atau memang terlalu egois karena dia ditantang, ataupun pernyataan yang dia kasih tahu ke bapak ini ditantang sama bapak ini gitu. Kan awalnya itu kan mereka itu berselisih tentang apa ini doang kan, apa alamat ini ya kan. Mungkin karena ada banyak keegoisan lah, mungkin kan nggak ada pengalahan ataupun orang yang mengalah dalam video ini, sehingga meluncaklah emosi mereka masing-masing, dan akhirnya terbawa-bawa lah marga ini ya kan, marga Parna ini gitu. Jadi menurut aku itu sebenarnya gimana ya, memang sih kalau si anak ini memang agak kurang sopan juga ngomongnya kayak gitu ya kan. Dan dia itu seolah-olah dia itu yang paling benar, yang paling jago lah ngomong dari si bapak ini, dan dia itu yang paling tahu seisi Jakarta itu dari si bapak ini gitu ya kan. Dari situlah awalnya menurut aku itu sih nggak ada sih sebenarnya niatnya itu untuk menghina marga Batak. Cuman gara-gara keegoisan masing-masing lah mungkin ya kan, karena nggak mau mengalah lah mungkin, makanya terjadi seperti ini gitu ya kan. Jadi kalau kalian yang menonton dari awal video dari si bapak ini yang lagi live ini, mungkin kalian itu sudah paham dan bisa mengambil kesimpulan yang dari sisi positifnya gitu kan. Mungkin di luar sana memang nggak terima sama omongan si anak ini karena menantang yang bermarga Parna ini. Kan semua orang itu kan berbeda-beda, beda pendapat dan beda pola pikirnya. Mungkin ada yang menanggapinya ini hanya karena keegoisan, hanya karena tidak mau mengalah, dan ada juga yang langsung mengambil dari kata-kata dia itu yang menantang Parna itu gitu kan. Jadi ya kalau marah memang wajar sih marah. Jadi kalau seumpamanya sudah si anak ini sudah tertangkap gitu kan, nggak usahlah umpamanya dipukulin atau di apa ya, cukup aja dikasih saran, diingatin ataupun dinasihatin. Kalau memang dia sudah cukup umur untuk dimasukkan ke dalam sel, ya udah. Kalau memang banyak yang dukung untuk dia dihukum, ya udah kasih hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia guys. Nah untuk apa ini, untuk si anak ini sudah tertangkap guys, dan inilah dia cuplikan bahwa si anak ini sudah betul-betul tertangkap gitu. Mungkin karena ada kerjasama juga ya kan, sama kita semua kerjasama sama orang Batak gitu ya kan, makanya si anak ini cepat tertangkap. Jadi dari kejadian dari si anak ini yang lagi viral sekarang itu ada 3 pelajaran yang Mel dapatin dari si anak ini ya kan. Yang pertama itu bahwa kita itu gak boleh menghina, saling menghina. Walaupun kita itu memang ada masalah sama dia itu, ya udahlah kita itu bermasalah sama dia aja gitu ya kan, gak usah sama marganya dan disangkut pautkan sama semua keturunan marga itu, seperti yang dia hina itu yang marga Tenggolan dan juga marga Parna ini guys. Jadi kita itu sebenarnya saling menghargai sesama manusia, saling menghargai sesama suku juga. Malu kita sama suku lain ya kan, kalau orang Batak-Batak ini bermasalah gitu ya kan. Jadi yang pelajaran kedua itu adalah
sesalah-salah apapun orang tua sama kita, sebenarnya kita itu harus menghormati dia. Seemosi apapun kita terhadap orang tua ini, walaupun sebenarnya orang tua ini yang salah di depan kita, itu nggak boleh lah kita itu cakap kotor, ya kan. Setidaknya itu kita bisa, kalau memang lagi paling tinggi kali apa level emosi kita itu sama orang tua gitu kan, apalagi sama orang lain yang sudah berumur lah gitu ya kan, setidaknya itu kita hanya ngomong kau aja. Yang tadinya kita ngomong itu namboru, nantulang kayak gitu kan, amang boru, tulang kayak gitu kan, karena kita saking emosinya cukup kita kau-kawakan aja gitu ya kan cara ngomongnya, namanya juga kita lagi kebawa emosi gitu kan. Tapi jangan sampailah kita maki-maki orang itu, orang tua tersebut, karena bagaimanapun dari cara omongan kita itu kita dapat dinilai orang tua. Attitude kita itu yang paling utama sebenarnya guys, ya kan. Jadi apapun masalahnya, kalau orang itu ada di atas kita, di atas umur kita, sebenarnya kita itu nggak boleh lah maki-maki, ya kan. Itu sangat tidak baik, dan itu kayaknya nggak punya moral lagi lah kalau sempat memaki-maki orang tua, kayak nggak ada didikan gitu kan. Kayak mana lah nanti orang tua dia itu dimaki-maki oleh anak orang lain kayak gitu ya kan. Nah kita itu nggak selamanya muda, kita bakalan tua juga nanti, anak muda ini, dan kita nggak tahu apa yang diperlakukan anak muda di zaman berikutnya kepada kita yang sudah tua ini nantinya gitu. Karena kan karma itu nggak pernah ngetuk pintu kalau mau masuk gitu kan, nggak pernah chatting kita duluan kalau mau masuk gitu ya kan. Ya apa yang kita lakukan itu juga yang kita dapatkan di hari esoknya gitu. Mungkin hari ini kita melakukan sesuatu yang kesalahan yang membuat hati orang lain sakit hati, mungkin besok kita bakalan dapat karma gitu. Kita harus mikirnya juga ke sana gitu. Dan kalau kita memang punya pendidikan ataupun tidak punya pendidikan, setidaknya kita tahu menghargai yang namanya orang tua guys. Dan pelajaran yang ketiga yang Kak Mel dapat dari kasus ini adalah tentang kerjasama gitu guys. Jadi Kak Mel itu kan salut juga sama kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang kita gitu kan, sesama membantu gitu. Orang ini harus cepat nih, nggak boleh lolos. Mungkin di Marga Nenggolan ini bisa lolos si anak ini, tapi kalau di Marga Parna nggak bisa gitu ya kan. Sebenarnya bukannya nggak bisa ditangkap oleh Marga Nenggolan ini ya kan guys, mungkin karena mungkin sekali lah dulu dia lolos gitu ya kan, karena udah banyak juga dia itu dikejar-kejar sama orang-orang karena cara ngomongannya kayak gitu. Di sini Kak Mel simpulkan kerjasama itu paling penting guys. Jadi karena kerjasama, karena kita saling membantu, makanya si anak ini cepat ditangkap dan diselesaikan secara hukum gitu ya kan. Kita itu apalagi di video waktu dia itu ditangkap sampai polisinya itu nampar atau kayak mana lah dibuat sama si anak ini, menurut aku sih nggak usah lah sampai main tangan kayak gitu. Nah setelah Kak Mel lihat bahwa si anak ini sudah tertangkap, jadi kan setelah ditangkap itu si polisi ini kan sempat main tangan juga nih sama si anak ini. Menurut aku sih nggak usah lah ya dimainkan kayak gitu, walaupun sebenarnya di luar sana banyak yang mendukung kalau si anak ini harus dipijak lah, harus diinikan lah, pokoknya harus terluka kayak gitu kan. Nggak perlu seperti itu, biarkan aja hukum yang berjalan ya kan. Biarkanlah dia dihukum sesuai dengan perilaku dia ataupun kasus yang dia perbuat sendiri gitu. Janganlah sampai kita itu main tangan sama si anak ini gitu kan. Yang penting kan dia sudah tertangkap, dan video selanjutnya itu aku nggak tahu apa lagi, karena cuman video yang ini aja yang di publikasikan gitu. Kalau info selanjutnya mungkin masih ada, cuman belum dipublikasikan sampai sekarang gitu ya. Dan cuman itu yang Kak Mel tahu tentang penangkapan si anak ini gitu kan. Nah cukup sampai di sini lah dulu tentang video si anak ini yang lagi viral di sekarang ini, apalagi dia itu adalah orang Batak guys. Jadi lain kali untuk kedepannya itu kita lebih bijak lagi lah untuk menggunakan sosial media. Kalaupun ada kita ada masalah sama orang lain yang bermarga gitu, ya udahlah nggak usah sampai kayak gitu kali ngomongnya gitu ya kan. Malu-maluin orang suku kita juga gitu, malu sama suku lain gitu kan. Ini adalah sebuah pelajaran buat kita juga supaya kita lebih berhati-hati dan lebih menghormati orang tua guys.
kita itu nggak boleh asal ngomong gitu kan, apalagi di sosial media, namanya juga sosial media gitu kan, cepat tersebarnya gitu. Dan jiwa manusia itu berbeda-beda gitu ya kan, satu jiwa itu belum tentu mempunyai satu sifat gitu ya kan. Jadi pesan Kak Mel ya seperti itulah dulu, lebih kedepannya supaya kita itu lebih baik ataupun lebih bijak menggunakan sosial media gitu. Dan untuk akhir kata, Kak Mel ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah menonton video aku. Dan untuk mendukung Kak Mel itu, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian itu selalu update tentang video-video yang aku buat guys. Dan kalian juga jangan lupa untuk di like juga video aku, di share kalau kalian memang suka nge-share. Kalau kalian memang mau mengkomen ataupun mengasih sesuatu yang perlu Kak Mel pelajari ataupun yang perlu Kak Mel perbaiki, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar guys. Jadi kalau ada umpamanya kata-kata Kak Mel yang kurang berkenan di hati kalian semua, di hati para teman-teman, mohon maklum karena Kak Mel juga bacanya itu dari sosial media. Apa yang ada di sosial media itu yang Kak Mel sampaikan gitu kan. Kalau ada kritikan yang kalian masukkan, mau itu yang negatif maupun positif, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Kalau yang negatif mungkin Kak Mel bakalan bisa pelajari gitu kan, kalau Kak Mel terima gitu. Tapi yang positif ya kritikannya kayak gitu lah ya kan, jangan sampai ya seperti inilah menghina-hina kayak gitu ya kan. Kita sama-sama belajar guys, aku belajar, kamu juga belajar ya kan. Oke, cukup sekian dan terima kasih.